Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Sahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat tata kelola TI dalam penyelarasan strategi bisnis dan TI. Di sini saya tidak sendiri. Dalam pengerjaan ini saya dibantu oleh Dinda Almira Hidayati dan Vini Fadilah. Kemudian saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pertama, implementasi tata kelola TI. Yang kedua adalah hubungan tata kelola TI dan penyelarasan bisnis. Yang terakhir adalah struktur, proses, dan mekanisme relasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak kami terlebih dahulu. Tata kelola TI menjadi hal yang sangat penting, yang harus diperhatikan. Karena ekspektasi dan realita seringkali tidak sesuai sehingga shareholder perusahaan selalu berharap agar perusahaannya dapat memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran, serta menguasai dan menggunakan TI untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Saat ini, tata kelola TI menjadi agenda utama di banyak organisasi. Meningkatnya perusahaan menggunakan tata kelola TI muncul karena semakin tingginya peran teknologi informasi dalam membangun dan memudahkan kinerja suatu perusahaan. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance sebagai penerapan kinerja teknologi informasi agar dapat diarahkan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dasar teori. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar teori yang kami ambil. Yang pertama ada tata kelola TI atau tata kelola teknologi informasi. Ini adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah penyelarasan bisnis atau TI. Di sini juga disebut strategic alignment. Strategic alignment adalah proses dan hasil menghubungkan kelompok-kelompok organisasi bersama-sama melalui tujuan organisasi dan orang-orang dalam proyek yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kerangka implementasi. Untuk tata kelola teknologi informasi yang sukses dibutuhkan kerangka implementasi yang terdiri atas campuran struktur, proses, dan mekanisme rasional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah implementasi tata kelola IT pada perusahaan. Berdasarkan paper yang ditulis oleh Stephen D. Hayes dan Wim van Gerben, dia menjelaskan tentang penelitian Delphi. Penelitian Delphi ini memasukkan tentang 22 pakar industri. Di sana ada yang menjelaskan tentang organisasi layanan finansial di Belgia dapat memanfaatkan berbagai macam struktur, proses, dan mekanisme rasional untuk menerapkan tata kelola TI guna mendukung bisnis atau penyelarasan TI. Kemudian ada juga dari 33 praktik tata kelola TI menjelaskan tentang menunjukkan bahwa menurut ahli beberapa praktik yang ditangani lebih efektif atau lebih mudah diterapkan daripada yang lain. Riset Delphi juga menghasilkan daftar praktek tata kelola TI yang dapat dianggap sebagai dasar minimum untuk menerapkan tata kelola TI. Ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan tata kelola TI pada perusahaan jasa keuangan tertentu, mekanisme dasar minimum ini mungkin memainkan peran penting. Kemudian yang kedua adalah hubungan tata kelola TI dan penyelarasan bisnis. Yang di sini kita dapat melihat keterkaitan antar tujuan dan proses bisnis. Tujuan dari tata kelola TI adalah untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara bisnis dan TI. Perusahaan harus bisa mengukur apakah TI yang diimplementasikan seperti proses tata kelola, struktur, dan mekanisme rasional. Kemudian, model yang paling terkenal untuk penyelarasan bisnis dan TI adalah Strategic Alignment Model atau SAM dan Henderson pada tahun 1993. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah struktur, proses, dan mekanisme tata kelola TI untuk mencapai penyelarasan bisnis TI. Untuk mencapai penyelarasan antara bisnis dengan TI, tata kelola perlu menjalankan dengan menggabungkan beberapa struktur, proses, dan mekanisme rasional.
Struktur melibatkan keberadaan fungsi yang bertanggung jawab seperti TI dan keragaman komite TI. Proses mengacu pada pengambilan keputusan strategis dan pemantauan melalui misalnya IT Balance Score. Kemudian mekanisme relasional mencakup partisipasi bisnis dan teknologi informasi, dialog strategis, pembelajaran bersama, dan yang terakhir adalah komunikasi yang tepat. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang jelas antara penggunaan praktik tata kelola TI dan penyelesaian bisnis atau IT alignment. Kemudian organisasi yang sangat selaras memanfaatkan praktik tata kelola TI yang sudah lebih matang dibandingkan dengan organisasi yang tidak selaras. Penerapan struktur tata kelola TI lebih mudah dibandingkan proses tata kelola TI. Tahap awal proyek implementasi tata kelola TI menjadi kurang penting ketika kerangka tata kelola TI ditanamkan ke dalam operasi sehari-hari. Dasar minimum utama dari 7 praktik tata kelola TI yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan dilengkapi dengan praktik yang sangat efektif dan mudah diterapkan. Tingkat kematangan harus diperoleh untuk memastikan bahwa hal itu berdampak positif untuk penyelesaian bisnis TI dan alignment. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.